Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman, apakah kalian sudah mengetahui ketentuan ini? Mari kita bahas bersama-sama. Mari kita amati gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan. Langsung saja, pembahasan yang pertama, ketentuan makanan dan minuman halal. Pengertian makanan dan minuman halal. Tahukah kamu apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa, semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu: pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Kemudian, yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Terakhir, halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan dan minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. Pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selanjutnya, apakah ada manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal, Ibu? Tentu saja ada. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal adalah: pertama, mendapat ridha Allah, karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif, dan terhindar dari akhlak mazmumah yaitu karakter negatif, serta menjadi sumber tenaga atau energi positif. Berikut merupakan mufradat atau kosakata dari salah satu dalil mengenai makanan dan minuman halal yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Baiklah, sampai di sini Ibu mempunyai kuis refleksi yang bisa kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu ketentuan makanan dan minuman haram. Pengertian makanan dan minuman haram. Tahukah kamu apa makanan dan minuman haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Selanjutnya, jenis makanan dan minuman haram. Tahukah kamu mengapa Allah menyuruh kita memakan dan meminum yang halal? Ternyata, makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudaratnya. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi 2 macam. Pertama, haram lidzatihi atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya. Daging babi bisa dilihat gambarnya. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. Termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan atau food additive. Kemudian darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan.
Mengapa demikian, Bu? Karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Lalu, homer atau minuman keras. Homer dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan akidah, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Bisa dipahami ya anak-anak. Haram yang kedua adalah haram lighairihi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya. Ada bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang memenuhi syara dan juga bukan hasil perburuan. Kemudian, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak misalnya. Dan juga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Terakhir, di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram antara lain, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Serta makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti gangguan kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, serta semangat kerja berkurang. Berikut merupakan mufradat atau kosakata dari salah satu dalil mengenai ketentuan makanan dan minuman haram yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 145. Baiklah, sampai di sini Ibu mempunyai kuis refleksi yang bisa kalian kerjakan. Selanjutnya, kita memasuki materi yang ketiga yaitu binatang yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Kenapa ini penting? Karena sebagai umat Islam, kita harus menjaga apa yang kita makan, supaya sesuai dengan ajaran Allah dan tetap mendapat keberkahan. Pertama, apa itu binatang halal? Binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia khususnya bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali binatang halal yang boleh untuk dikonsumsi. Binatang halal juga binatang yang disembelih sesuai dengan hukum syara. Lalu, apa saja macam-macam binatang halal yang boleh dikonsumsi? Binatang halal yang boleh dikonsumsi antara lain binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba. Lalu, binatang sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Lalu, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan, itu halal dimakan dagingnya. Serta binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan. Baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke binatang yang haram. Dalam konteks Islam, binatang yang haram merujuk pada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Ini berdasarkan hukum syariat yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Binatang haram itu hewan yang dilarang untuk kita makan. Kenapa dilarang? Biasanya karena kotor, berbahaya, atau karena ada larangan jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir, yakni mengenai jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi. Apa saja binatang yang haram dikonsumsi tersebut? Mari kita bahas bersama. Jadi, binatang yang haram untuk dikonsumsi pertama ada binatang yang disebutkan pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3, seperti babi, hewan yang mati atau bangkai. Lalu, segala hewan yang bertaring kuat, seperti harimau, singa, serigala, dan anjing. Berikutnya ada segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa. Jenis binatang haram yang selanjutnya, yaitu binatang disembelih untuk sesaji. Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus. Misalnya kerbau, yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Hewan ternak yang disembelih untuk persembahan pohon keramat dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya. Karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Lalu, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa.
Yang terakhir, hewan yang hidup di dua alam yaitu darat dan air, seperti katak dan penyu. Berikut merupakan mufradat atau kosakata dari salah satu dalil mengenai binatang yang halal dan haram yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3. Baiklah, sampai di sini Ibu mempunyai kuis yang terakhir yang bisa kalian kerjakan. Alhamdulillah, pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Kita telah selesai membahas ketentuan halal dan haramnya makanan. Sebelum minggu depan kita melanjutkan pada materi berikutnya, soal latihan uji kompetensi ini bisa kalian kerjakan sebagai tugas rumah dan dikumpulkan minggu depannya. Bisa dicukupkan ya untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.